Polda Metro Jaya berhasil membongkar sebuah klinik aborsi ilegal yang beroperasi di sebuah apartemen di Jalan Basuki Rahmat, Jakarta Timur. Klinik ini telah beroperasi selama 3 tahun terakhir, dengan total 361 pasien yang menjalani aborsi di tempat tersebut. Keberhasilan pengungkapan ini merupakan hasil dari penyelidikan yang intensif oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Ditreskrimsus, Polda Metro Jaya. Dalam kasus ini, 7 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, 5 diantaranya sudah ditahan. Polisi menyita sejumlah barang bukti penting yang digunakan dalam praktik aborsi ilegal, termasuk alat-alat medis untuk aborsi dan sisa darah pasien yang ditemukan di lokasi. Menurut Kombes Budi Hermanto, Kabid Humas Polda Metro Jaya, penangkapan dilakukan setelah serangkaian penggeledahan dan olah tempat kejadian perkara, TKP, yang mengungkapkan bukti-bukti yang mengarah pada praktik ilegal tersebut. 5 tersangka utama yang terlibat dalam operasional klinik aborsi ilegal ini sudah ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Mereka dijerat dengan pasal 428 ayat 1 Yungto pasal 60 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mengatur tentang praktik aborsi ilegal, dengan ancaman hukuman hingga 12 tahun penjara. Salah satu tersangka, NS, berperan sebagai eksekutor dalam proses aborsi. Ia bertindak seolah-olah sebagai seorang dokter obgyn yang memiliki pengetahuan tentang proses medis aborsi, padahal ia tidak memiliki izin atau kualifikasi yang sah. Selain NS, ada juga tersangka RH yang berperan membantu NS dalam menjalankan proses aborsi. Sementara itu, tersangka M berfungsi sebagai pengantar pasien, menjemput dan mengantar pasien sebelum dan setelah prosedur aborsi dilakukan. Polisi juga menangkap tersangka LN, yang menyewa apartemen sebagai tempat praktik, dan YH yang bertanggung jawab atas pengelolaan website yang digunakan untuk mempromosikan layanan aborsi ilegal tersebut. Website ini dirancang seolah-olah klinik tersebut memiliki izin dan dioperasikan oleh seorang dokter spesialis obgyn. Para tersangka menggunakan website ini untuk menarik pasien dengan memberikan kesan bahwa layanan mereka sah dan aman. Setelah pasien mengunjungi website dan tertarik untuk melakukan aborsi, mereka dihubungkan dengan admin melalui aplikasi WhatsApp. Admin akan meminta pasien untuk mengirimkan beberapa dokumen, termasuk hasil USG dan foto KTP, yang kemudian diperiksa untuk memastikan apakah pasien memenuhi syarat untuk menjalani aborsi. Setelah itu, pasien diberi informasi tentang lokasi, waktu, dan prosedur yang harus diikuti, termasuk titik-titik penjemputan yang sudah diatur oleh para tersangka. Praktik aborsi ilegal ini menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Para tersangka mematok harga antara 5 juta rupiah hingga 8 juta rupiah untuk setiap kali aborsi yang dilakukan. Dari hasil tersebut, mereka membagi keuntungan di antara mereka. NS sebagai dokter mendapatkan sekitar 1,7 juta rupiah per pasien. RH yang membantu dalam proses aborsi menerima sekitar 1 juta rupiah, sementara M yang bertugas menjemput dan mengantar pasien juga memperoleh sekitar 1 juta rupiah. Tersangka YH yang mengelola website mendapatkan bagian paling besar, yakni sekitar 2 juta rupiah per pasien, sementara LN yang menyewa apartemen dan terlibat dalam proses penjemputan pasien hanya mendapatkan sekitar Rp200.000 hingga Rp400.000 per pasien. Polda Metro Jaya mengungkapkan bahwa keuntungan yang diperoleh dari praktik ini mencapai Rp2,6 miliar hingga tahun 2025. Para tersangka menjalankan bisnis haram ini dengan cara berpindah-pindah tempat, menyewa apartemen secara harian atau mingguan, tergantung jumlah pasien yang datang. Polisi mendalami lebih lanjut jaringan praktik aborsi ilegal ini dan terus mengumpulkan bukti dari telepon seluler yang disita, yang mengungkap lebih banyak nama pasien dan rincian transaksi. Polisi juga mencatat bahwa para tersangka mengatur tempat dan waktu dengan sangat fleksibel, bahkan berpindah-pindah lokasi mulai dari Bekasi hingga Jakarta Timur, untuk menghindari kecurigaan dari pihak berwajib. Selain itu, mereka juga menggunakan berbagai cara untuk menjaga kerahasiaan identitas pasien dan kegiatan mereka. Praktik aborsi ilegal ini tidak hanya merugikan pasien secara medis, tetapi juga melanggar hukum dengan ancaman hukuman yang berat bagi para pelaku. Polda Metro Jaya memastikan akan terus menyelidiki dan mengungkap lebih banyak jaringan yang terlibat dalam praktik ilegal ini. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.